selamat malam kawan-kawan. Di sini kita akan mewawancarai salah satu pemilik usaha. Uh, untuk itu dari anggaran pengeluaran modal. Perkenalkan dulu, nama saya Putri dari ya, saya Muhammad Helmi. Saya Nur Halimah, saya Nur Atiba ini dari Dania Rizka. Oke, dan langsung saja kita langsung mewawancarai sama ayo. Mas. Selamat malam Mas. Ya, malam. Kenapa? Siapa sih? Mas lah. Mas lah. Permisi nih Mas, kami dari anak SD Galileo. Ini menyelesaikan tugas dari dosen. Nah, itu meminta wawancara Mas. Oh, tentang usaha ya? Iya. Oh iya, boleh. Apa yang membuat Mas berani untuk membuka usaha kuliner ini dan siapa market yang Mas tuju? Oke, jadi kenapa saya yakin gitu ya untuk membuka usaha kuliner di bidang kuliner gitu, apalagi untuk yang kita ngomongin soal angkringan gitu, karena banyak kan kalangan anak muda gitu kan, misalnya kayak anak-anak kampus, anak-anak yang masih sekolah gitu. Jadi mereka kalau untuk nongkrong itu kan kadang nongkrong di tempat yang kayak biasa aja, misalnya kayak di kafe yang notabene hanya itu aja gitu. Kurang lebih kan saya pernah tuh tinggal di Jogja yang dibilang lama lumayan, dan di sana ada feel yang beda ketika kita nongkrong gitu. Jadi kayak nongkrong di tempat pinggir jalan atau di lesehan gitu, depan ruko. Jadi otomatis kenapa saya merasa kayaknya saya yakin buka usaha ini, dikarenakan di Batam nih waktu saya lihat keliling memang ada beberapa angkringan namun nggak sama ketika saya di Jogja gitu. Jadi kayak angkringan namun pembawaannya seperti kayak modern dan nggak terlalu mirip, iya biasa aja gitu. Jadi menu yang dijual pun hampir nyaris nggak sama gitu. Nah waktu itu saya kepikiran, saya rasa saya bisa deh membuka usaha ini gitu, dari yang saya bawa dari Jogja buat saya aplikasikan di Batam gitu, khususnya di daerah Bengkong gitu. Nah itulah yang membuat saya kepikiran pertama kali, oh kayaknya usaha ini bagus untuk dicoba gitu. Untuk keberhasilan saya waktu itu juga belum tahu gitu, karena saya yakinnya aja karena di sini belum ada lingkungan yang bagus untuk usaha seperti ini. Kalau boleh tahu Mas, berapa modal awal dalam membuka usaha seperti ini kuliner ini? Modal kurang lebih modal tetap awal yang diperlukan sekitar 13-an juta itu untuk beberapa kayak desain logo, booth, dan juga gerobak maupun kayak peralatan kecil seperti gelas, piring dan sebagainya. Gitu. Kalau untuk kurang lebihnya kita bisa ambil fix-nya untuk aman di sekitar 18. Sudah termasuk biaya operasional untuk 3 bulan pertama gitu. Itu udah lengkap semua ya? Iya, 13 itu sudah ya? lengkap semua. Tergantung dari beberapa cash flow yang perlu kita lihat. Mungkin kayak kan ada tuh yang namanya pengeluaran harian ya. Iya. Gitu. Jadi ibarat kata kita amankan di angka 20 juta segitu. Memang tapi kalau untuk awal sekitar 13 juta. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mencapai BEP-nya? BEP. Untuk break even point tersendiri itu kurang lebih kalau waktu saya hitung, karena kemarin tuh kan ada yang namanya PPKM ya. Kebetulan lokasi saya ini kan agak masuk, dan justru itu yang membuat BEP saya cepet gitu, karena waktu itu banyak warung yang di pinggir jalan besar itu kan nggak boleh buka karena ada pembatasan dari pemerintah, dan sana karena sana tutup jadi banyak orang yang masuk ke dalam gitu, dan waktu itu penjualan meningkat. Jadi kurang lebih saya dapat BEP cuma di sekitar 4 bulan sudah balik modal gitu, karena waktu itu memang nggak ada warung yang buka kecuali warung saya gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk normalnya biasanya sih kalau untuk usaha angkringan seperti ini kurang lebih 9 sampai 13 bulanan lah itu sudah balik modal kalau misalnya cash flow standar. Apa sih yang membuat Mas memilih lokasi di sini, tidak memilih di pinggiran jalan gitu, di jalan besar seperti di jalan besar gitu? Oh gitu. Satu sisi kenapa saya milih di lokasi ini, yang pertama itu kita udah dekat yang namanya Alfamart sama Indomaret. Kurang lebih kan kalau untuk Alfamart, Indomaret kan pasti mereka brand yang besar ya. Jadi udah melakukan survei lokasi yang bagus, uji kelayakan, terus kayak pembuangan sampah yang udah jelas, gitu kan, izin yang udah pastinya udah ini, keamanan pasti juga udah disurvei sama pihak mereka. Jadi saya waktu memilih lokasi ini ya dengan gampang, ini udah ada Alfamart nih, udah ada Indomaret, otomatis kelayakan udah pasti banyak orang di sekitar sini. Jadi saya nggak perlu tuh ngeluarin budget marketing gitu, nggak perlu buat ngenalin ke pasar gitu. Oh
sini ada angkringan loh, nggak perlu karena udah ada pemancingnya gitu. Jadi alasan saya memilih karena itu. Terus yang kedua, kalau di pinggir jalan raya itu kalau kita masalah gerobak nih musuhnya cuma dua, kalau nggak preman ya Satpol PP kan kayak gitu. Kalau misalnya tempatnya resmi nggak masalah, kalau tempatnya nggak resmi apalagi kita yang model lesehan kan biasanya di trotoar ya, kalau nggak diangkut Satpol PP ya dipalakin preman gitu. Jadi kenapa saya pilih lokasi ini nggak jalan raya lebih beresiko, resiko di keamanan sama juga resiko kalau hujan dan sebagainya. Nah itu yang membuat saya nggak memilih di jalan raya, jadi biar nggak nambah kemacetan lah gitu. Kebetulan juga dapat di lokasi yang jauh lebih bagus dan strategis gitu. Dalam satu hari berapa omset yang diterima biasanya, Mas? Omset ya, Boleh penjualan tahu ya? boleh. Omset diterima biasanya kalau memang keadaannya lagi bagus, atau biasanya kan rata-rata, mohon maaf nih, orang kan ada yang namanya tanggal tua, tanggal muda ya kan. Kalau misalnya dari kalangan pekerja biasanya 15 hari pertama itu tinggi tuh penjualan pasti, karena baru gajian weh gitu kan, makan-makan dulu yuk, nongkrong ngopi gitu ya, jadi dia dapatnya banyak. Tapi kalau misalnya dalam 20 selepas dari tanggal 20 ke bawah itu biasanya penjualan agak turun. Namun kalau ditarik garis merah average rata-rata penjualan atau omset dalam satu harinya itu sekitar di range 600 sampai 700 ribu Perharinya. per harinya. Per hari. Untuk tanggal yang Mas sebut ya, untuk tanggal mudanya ya. Kalau untuk tanggal tua ke bawahnya itu berapa? Kalau untuk tanggal tua ke bawah nih agak sedikit repot sih. Soalnya kalau misalnya tanggal muda memang tinggi sekitar hampir 800-an 700 ya. Tapi kalau untuk yang tanggal muda, tanggal tua biasanya sih di angka 500 atau 470-an. Range-nya di angka 500. Namun kan yang di sini kan saya kan ngambilnya kan dalam 1 bulan. Di perhitungan saya kan 1 bulan tutup bukunya. Jadi dalam 1 bulan tuh rata-rata perharinya ketemunya ya di 600 sama 700 gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar di angka hampir 18 juta 1 bulan. Iya, 1 bulannya. Di dalam membuka bisnis kuliner khususnya di bagian angkringan, modal yang kita perlukan kisaran 13 hingga 20 juta ya Mas ya. Dan Iya, untuk lokasi yang disarankan lebih memilih market yang sudah terbentuk seperti adanya Indomaret dan Alfamart, agar usaha kita lebih dikenal dengan banyak orang. Kan banyak juga tuh pelanggan-pelanggan Alfamart dan Indomaret, jadi lebih mudah dikenal lah usaha kita ini ya. Iya benar. Jadi nggak perlu tuh kita ngeluarin kita bisa menghemat yang namanya cost budgeting untuk marketing gitu. Karena kan sebenarnya kan untuk mengenalkan itu kan Perlu butuh biaya biasanya, juga ya. kayak brosur biasanya, kayak mungkin kayak internet sosial media seperti Instagram Ads dan sebagainya itu kan lumayan. Jadi kalau misalnya ini kan udah ada pemancing tuh, nggak mungkin dong orang nggak ke Alfamart gitu. Begitu lihat, oh kayaknya ada keringan nih. Jadi kita bisa tekan tuh di biaya itu. Jadi disarankan yang dekat-dekat seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mas ya. Baik Mas, sekian wawancara dari kami. Mohon waktunya, terima kasih kurang lebihnya ya. Oke, sekian terima kasih atas wawancara kita di Angkringan Projo. Kita dari kelompok anggaran pengeluaran modal. Apabila ada salah kata dalam wawancarai, mohon dimaafkan ya. Untuk kalian yang mau berkunjung di Angkringan, datang saja. Tempatnya di perempatan Simpang Bandre. Lurus aja, ada toko asing masuk. Oke, see you next time. Terima kasih.